Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Said al-Arfi, kitab yang membahas tentang ilmu sorof, masih tentang makna-makna fiil sulasi mazid atau sulasi mazid fi. Sekarang masuk yang ke-8, yaitu wazan tafa'ala dengan tambahan ta di awalannya dan alif setelah fa, ada tambahan dua huruf. Ishtaharat fi arba'ati ma'anin. Ishtaharat, dia terkenal atau tersebar fi arba'ati ma'anin, pada 4 makna. Awaluha at-tasyriku bainasnaini fa aksara. Pertama, at-tasyrik, bersekutu atau persekutuan. Bainasnaini, antara 2 orang, fa aksara, atau lebih. Fayakunu kullun minhuma fa'ilan fil lafzi maf'ulan fil makna. Fayakunu, maka adalah kullun minhuma, setiap dari keduanya atau masing-masingnya, fa'ilan, sebagai fa'il. Yakunu bisa diartikan menjadi, setiap dari keduanya itu menjadi fa'il fil lafzi, pada lafadznya atau secara lafaz, maf'ulan fil makna, dan menjadi maf'ul bi maksudnya, fil makna, pada maknanya. Bi khilafi fa'alal mutaqaddam, berbeda dengan fa'ala yang lalu. Kita baca dulu, nanti kita bandingkan dengan fa'ala. Jadi berbeda wajan tafa'ala dengan fa'ala, walaupun ada kesamaan tentang maknanya, yaitu at-tasyrik bainasnaini fa aksar. Walidzalika, oleh sebab itu, idza kana fa'alal mutaqaddamu, apabila fa'ala yang telah lalu, yang telah terdahulu, muta'addiyan lisna ini, muta'addi untuk dua maf'ul bi, sara bihadhihi sighati muta'addiyan liwahidin, maka dia menjadi dengan sigoh ini, maksudnya wazan tafa'ala, muta'addiyan liwahidin, dia memuta'addikan satu maf'ul bih, ya. Jadi kalau di wazan fa'ala yang tadinya memuta'addikan 2 maf'ul bih, ya, di wazan fa'ala bisa memuta'addikan 2 maf'ul bih, kemudian dipindahkan ke sigoh ini, wazan tafa'ala, dipindahkan ke sigoh ini, jadi menjadi 1 maf'ul, yang tadinya 2 di wazan fa'ala jadi 1, dipindahkan ke wazan tafa'ala gitu. Ini contohnya ya. Kajadzaba Zaidun amron sauban, seperti jazaba. Jazaba itu artinya sama dengan yang watajazaba yang di sampingnya, tarik menarik. Jazaba Zaidun amron, Zaid tarik menarik, loncat, sauban pakaian, dengan amron saling tarik menarik pakaian. Itu.
Watajazaba Zaidun wa Amrun Sauban. Nah, kalau di sini dipindahin ke wazan tafa'ala. Tadi kan jazaba Zaidun Amron. Amronnya maful kan? Iya. Ya kan? Maful yang pertama, Sauban maful yang kedua. Nah, kalau dipindahkan ke wazan tafa'ala, tajazaba Zaidun wa Amrun. Jadi fa'il juga, cuman fa'ilnya atof, di atof dengan huruf wawu. Jadi sama-sama fa'il. Nah, makanya tadi disebutin tuh secara lafaz masing-masingnya itu menjadi fa'il. Yaitu tadi tuh Zaid dan Amr. Secara lafaz dia sebagai fa'il. Cuma secara makna Dua. sama maf'ul bih. Sama seperti yang jazaba itu. Jazaba Zaidun Amron Sauban. Secara makna sama menjadi maf'ul. Secara lafaz dia jadi fa'il. Sauban tajazaba Zaidun wa Amrun Sauban. Ini kan maf'ul bih Sauban. Iya. Kan ini maf'ul bih cuma satu. Dipindahin ke wazan tafa'ala, tajazaba Zaidun wa Amrun Sauban. Maf'ulnya jadi satu. Sebagaimana tadi dijelaskan. Kalau di wazan fa'ala, jazaba Zaidun wa Amron, maf'ul bih yang pertama, Sauban maf'ul bih yang kedua. Dipindahin ke wazan tafa'ala jadi satu. Gitu. Yang tadi maf'ul bih yang pertama pada jazaba wazan fa'ala menjadi fa'il secara lafaz. Paham nggak? Kita terusin dulu deh ya. Wa idza kana muta'addiyan li wahidin dan apabila dia memutaatikan untuk satu, maksudnya di wazan fa'ala, sara biha, maka dia menjadi dengannya laziman, menjadi fi'il lazim. Sara biha, dia menjadi biha dengannya. Dia maksudnya sore itu kembali ke mutatian di wahidin itu. Maka yang memutatikan untuk satu di wazan fa'ala, sara biha, dia menjadi dengannya. Dengan ha ini kembalinya ke wazan tafa'ala. Laziman, menjadilah lazim. Ka khosoma Zaidun Amron. Khosoma kan fi'il madi, wazan fa'ala. Zaidun fa'il. Amron maf'ul bih. Maf'ul bih kan cuma satu. Ya kan? Karena fi'il yang digunakan wazan fa'ala, yaitu khosoma. Nah, kemudian dipindahkan khosoma ini dipindahkan ke wazan tafa'ala. Jadi takhosoma wa takhosoma Zaidun wa Amrun. Yang tadi maf'ul bih yaitu Amron dipindahkan ke wazan tafa'ala jadi fa'il. Tapi pakai waw atof di sini dia. Gitu. Paham ya? Khosoma itu artinya apa ya? Bermusuhan atau bertengkar. Berarti wajib kalau misalnya fa'ilnya ada dua dipakai waw atof gitu kan. Kalau di sini kan bukan, memang aturannya begitu. Kalau wazannya takhosoma yang menunjukkan makna apa namanya? Tasyrik ya. Ya. Alil musyarakah. Itu fa'ilnya ada dua secara lafaz. Berarti penggunaan waw atof ini jadi wajib gitu. Iya. Berarti ngeliat wazan kayak gitu berarti yang ngeliatnya. Hah? Ngeliatnya wazan fa'ala apa tafa'ala gitu. Iya. Fa'ala atau tafa'ala. Cuma secara makna ya sama aja. Cuma secara lafaz aja itu bedanya. Iya. Ya. Paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, kita urai gitu.
di papan tulis ya tentang masalah ya memutadikan dua maf'ul bih jadi satu. Nih ya. Nih. Jazaba Zaidun Amron Sauban. Zaid tarik menarik pakaian dengan Amar. Amar. Ya, maf'ul bihnya ada dua. Satu, Dua. dua. Sauban. Amron maf'ul bih yang pertama. Sauban maf'ul bih yang Kedua. kedua. Ini wazannya fa'ala. Maknanya sama. Maknanya sama-sama musyarakah atau tasyrik, bersekutu. Ya. Salah satunya melakukan perbuatan seperti yang dilakukan yang lain. Kalau Zaid melakukan perbuatan menarik. Amron juga sama. Melakukan seperti si Zaid menarik pakaian ya, sama-sama menarik pakaian. Makanya gantikan Zaid dengan Amron saling tarik atau tarik menarik pakaian. Itu makna musyarakah. Dan wazan fa'ala ya. Kemudian dipindahkan ke wazan tafa'ala ya. Dipindahkan ke wazan tafa'ala. Ada tambahan huruf ta di awalannya ya. Jadi gimana? Tajazaba. Ya, taja zaba. Maknanya sama. Ya. Ya. Jadi juga musyarakah. Cuman bedanya dari segi lafadznya. Ya. Nah, yang tadi amr di wazan fa'ala itu jadi maf'ul bih, dipindahkan ke wazan tafa'ala jadi fa'il secara lafaz. Wa amrun. Amrun. Ini kenapa pakai wawu? Untuk membedakan dengan lafaz Umar. Kalau amr begini, kalau marfu misalnya Harus ada wawu. harus ada wawu untuk membedakan dengan Umar. Amr ya, yang ditulis tanpa wawu. Kalau marfu Jadi Umar jadi. Umar nanti sama, itu bedanya. Ya, Sauban. Sauban. Nah, maf'ul jadi satu di sini. Maf'ul bihnya. Cuman secara makna si Amr maf'ul juga, ini juga maf'ul juga karena memiliki makna musyarakah. Cuma secara lafaz aja. Ya, lafaznya kalau di wazan tafa'ala jadi fa'il. Itu kalau misalnya kalau kita kan ngelihatnya itu susunannya yang jazaba itu kan kalau orang yang belum mahamin nahu gitu bang ya, ini kan ada maf'ul bih 2 tuh. Terus kalau misalnya dia bentuknya kan sama dengan naat man'ut gitu kan,
Itu nanti maknanya berbeda Ya, nggak? enggak dong, naat manut ada sigo-sigo khusus. Nah, Naat itu eh, isimnya itu yang menjadi sifat, yaitu isim fa'il, sigonya isim maf'ul, sifat musabbahah, isim tafdil tertentu. nah, Makanya kita bisa menentukan ini naat dan man'ut. Lihat naatnya itu sigonya Isimnya. apakah isim fa'il, yang bisa jadi naat itu isim fa'il, isim isim maf'ul, isim tafdil. isim maf'ul, sifat musabbahah dan isim tafdil. Gitu. Ini bukan isim maf'il, bukan isim biasa lain. Misalkan amron apa ya? Zakian misalnya gitu. Nah, ini baru sifat Ya, zaki, ya. zakian. Dan cerdas. Dan tambah di sininya, di sini ini ya. Amron, zaki. Ya. Nah, ini sifat naat. Ini Man'ut. man'ut. Ini tetap Jadi maf'ul bi yang kedua. maf'ul bi yang kedua. Jadi lihat sigohnya dulu. Ya udah, kita nggak bahas masalah itu. Ya. Nah, jadi di wazan fa'ala yang dia memutadikan dua maf'ul bi, ya, yang maknanya tasyrik atau musyarakah, dipindahkan ke wazan tafa'ala, maf'ul bi-nya jadi satu itu. Paham ya? Bang, coba. Nah, ini contoh perubahan dari dua maf'ul bi menjadi satu. Tadi yang kedua contohnya yang memutadikan satu maf'ul bi menjadilah lazim. Contohnya apa tadi? Takhosoma Khosoma dulu. Oh, sama. sama Khosoma Zaidun Zaidun Amron. 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 Zaid bertengkar dengan Amar. Nih, maf'ul bi-nya ada satu. Kemudian dipindahkan ke wazan tafa'ala. Jadi Takhosoma. takhosoma, ya. Takhosoma. Wa Wa'a Amr. Zaid dan Amr tangkap maknanya jadi lazim. Nggak butuh maf'ul bi. Paham ya? Nih, Ustaz Ahmad tuh ngasih apa namanya, cara buat mengartikan ya, yang mana tasyrik, yaitu saling titik-titik atau bertitik-titik titik dua gitu ya, ada begini, ada mengartikan nih saling titik-titik, kemudian titik-titik, ini ada dua, memberikan pengulangan. Ya. Misalkan bermusuh-musuhan, ya kan? Kemudian apa itu? Titik-titik, titik-titik, kayak ini deh, tarik menarik. Ya. Ini kadang memperhatikan aja, ya. Ada dong. ada Coba lihat kembali ke wazan fa'ala, ya kan?
buat membandingkan ya. Fa'ala yaksurus ti'maluhu fi makna yaini. Fa'ala itu penggunaannya banyak pada dua makna. Ahaduhuma, Yang pertama at-tasyaruku bainasnaini fa'aksar, bersekutu antara dua atau lebih. Kalau di Hamzah tasrif nggak ada fa'aksar, tapi kadang-kadang kalau di asal harfi kan ada fa'aksar. Ini menunjukkan ada juga yang maknanya itu lebih dari dua persekutuannya gitu. Jadi kan sama seperti yang wajar tafa'ala dua atau lebih. Ini wahwa, yaitu ini untuk menjelaskan makna tasyaruk bersekutu. Ayyaf ala ahaduhuma bisahibihi fi'lan. Salah satunya ayyaf ala ahaduhuma, salah satunya ayyaf ala akan melakukan atau berbuat bisahibihi terhadap temannya fi'lan dengan satu perbuatan. Fayuqabiluhul akharu bimislihi, lalu yang lainnya yuqabiluhu mengikuti. Bukan, yuqabil itu berhadapan, membandingkan juga bisa, melawannya gitu dengan yang sebanding. Perhatikan di sini membalasnya gitu aja deh ya. Membalasnya bimislihi dengan yang sepertinya, maksudnya melakukan perbuatan yang sama ya, yang itu seperti yang doroba ya kan, saling memukul gitu maksudnya ya. Wal khina izin, dan ketika itu fayun sobu lil badi'i nisbatul fa'iliyah. Lalu ini lojat nisbah itu fa'ilnya nih, naibul fa'ilnya. Fa'in sobu lalu dinisbatkan ya, amat fa'in sobu lil badi nisbatal fa'iliyah. Ini naibul fa'ilnya ini lil badi. Lalu bagi yang memulai itu, yang pertama memulai pekerjaannya, yunsabu dinisbatkan dengan nisbatal fa'iliyah, dengan penisbatan fa'il. Maksudnya gini, yang memulai berbuat itu jadi fa'ilnya ya. Yang dulu ada terangkan tuh ketika hadir Mbak Ahmad itu ya. Yang pertama memulai sebagai fa'il gitu maksudnya. Walil muqabil, dan yang membalasnya nisbatal maf'uliyah, dinisbatkan kepada penisbatan maf'ul gitu. Yang membalas perbuatan yang sama itu sebagai maf'ul bi. Ini jangan sampai salah tulis ya. Yang pertama mulai dijadiin fa'ilnya, itu yang membalas dijadiin maf'ul bi ya. Fa idza kana aslu fi'li laziman, adapun apabila asal fi'ilnya lazim ya, sara bi hadhihi sighati, maka dia menjadi dengan sigo ini muta'addi. Maka dengan sigo ini dia menjadi muta'addi. Jadi fa'ala yang dipilih sulasi mujarrad lazim, dipilih kuazan fa'ala jadi muta'addi. Terus di pindahan ke wajan tafa'ala kembali lagi jadi lazim. Itu maf'ulnya jadi fa'il secara lafaz ya. Paham ya? Nahuma syaituhu, seperti aku berjalan masyaituhu, aku berjalan dengannya itu apa namanya, ini hu ya kan. Wal aslu, dan asalnya maksudnya silsulasi mujarradnya masyaitu,
aku berjalan. Wa masya, atau dia berjalan. Nah, gitu ya, buat membandingkan. Paham ya? Berikutnya wasaniha, dan yang kedua at-tazahuru bil fi'li duna haqiqatihi. At-tazahur, memperlihatkan, bil fi'li, perbuatan, duna itu kadang-kadang diartiin di bawah, kalau di sini diartiin bukan, menafikan maksudnya. Bukan hakikatihi, bukan hakikatnya. Jadi memperlihatkan perbuatan yang bukan hakikatnya, bukan keadaan sebenarnya. Ada sampai pura-pura ya. Contoh nih, katana wama wataghafala wata'ama ya. Ai azharon nauma. Ini untuk contoh yang tanawama. Tanawama ini dimustaq dari an-naum, artinya tidur. Dipindahkan ke wazan tafa'ala. Jadi maknanya azharo kan maknanya at-tadahur, memperlihatkan bil fi'li. Ini yang disingkat azharo, dia memperlihatkan an-naum, tidur, memperlihatkan tidur. Kemudian taghafala. Nah, ini contoh untuk yang dimustaq dari al-ghaflah. Jadi takdirnya azharol ghaflah ya, kelalaian atau kelengahan ya. Wal ama, dan ama. Ini contoh untuk yang ta'ama, dimustaq dari al-ama. Al-ama itu artinya kebutaan ya. Wahia muntafiyatun anhu, tapi dia muntafiyah, ditiadakan, anhu, darinya ya. Tuh, maksudnya begini. Contoh dulu satu, tanawama ya. Tanawama kan wazan tafa'ala untuk makna at-tadahur ya, disingkat aja gitu ya. Maksudnya at-tadahur bi fi'li duna haqiqatihi, memperlihatkan perbuatan bukan yang bukan hakikatnya. Jadi tanawama itu dimaksud dari an-naum, maknanya al-haron naum. Dia memperlihatkan tidur. Wahia muntafiyatun anhu, gitu maksudnya. Tapi dia ditiadakan darinya, dari tidur. Maksudnya nggak tidur beneran, pura-pura tidur, tapi dia memperlihatkan seolah-olah seperti orang tidur. Bisa dipahami ya kalau pura-pura ya. Yaitu makna at-tadahur bil fi'li duna haqiqatihi. Berarti kalau fa'ilnya satu bisa masuk makna yang ini ya, atau dohur. Kalau misalnya fa'il maf'ul bihnya 2 atau enggak bahas itu, belum bahas. Maksudnya ini dulu apa namanya? Maknanya dulu. Jadi dia juga kan nggak ngejelasin masalah itu. Nah itu kan kembali kepada bentuk kaidah ini untuk lazim atau muta'addi. Tapi kalau di sini tuh ya fa'il doang. Iya. Misalkan tanawama Zaidun. Zaid pura-pura tidur gitu doang. Jadi sekitar selalu tuh kalau kita perhatikan maknanya lazim. Udah taghafala ya. Ini misalnya ditakdirkan fa'ilnya adalah huwa. Dia seorang laki-laki, taghafala, pura-pura lalai gitu. Wa ta'ama, dan dia pura-pura buta gitu. Taghafala ay azharul ghaflah, dia memperlihatkan kelalaian. Wahia mutafiyatun anhu, tapi ditiadakan darinya gitu. Kebenaran
bohongan, ta'ama. Sama azharon nauma, dia memperlihatkan kebutaan, wahya mutafiyatun an, tapi tidak ada darinya, nggak benar-benar buta, jadi pura-pura buta. Nah, itu makna untuk at-tadhahur bil fi'li duna hakikatihi, makna yang kedua ya. Nah, ini yang bawa contoh syair ya. Coba kita lihat. Laisal ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al mutaghabi. Laisal ghabiyyu, tidaklah al ghabiyyu, orang yang bodoh, orang yang tolol bi sayyidin fi qaumihi, menjadi pemimpin pada kaumnya. Lakinna, akan tetapi sayyida qaumihi, pemimpin kaumnya adalah al-mutaghabi. Al-mutaghabi kan wazan tafa'ala. Ini si fa'ilnya. Mutafa'ilun si fa'ilnya. Taghaba. Ya, yataghaba. Mutaghabiyun. Mutaghabin. Al-mutaghabin isim fa'ilnya. Isim fa'il wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'ilun dan mutafa'ilun. Ini contoh untuk makna at-tadhahur itu. Jadi pemimpin kaum itu adalah al-mutaghabi, orang yang pura-pura bodoh. Kadang-kadang kan orang berilmu itu kan enggak kayak tadi ya, semakin tinggi semakin menunduk ya, makin berisi ya, kayak gitu maksudnya. Nggak bodoh beneran, cuma pura-pura. Lautin aja saya yang keduanya ya, lautin aja ya. Ini untuk menunjukkan makna ini aja. Sekarang wasalisuha, dan yang ketiganya husulus syai'i tadrijan. Husulus syai'i, terjadinya sesuatu, tadrijan, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, tadrijan ya. Kata zayadan nilu, seperti tazayadan nilu. Nil, sungai Nil itu tazayada itu kan diambil dari zaid atau ziyadah, ziyadah ya. Nanti kita baca dulu. Watawarodatil ibilu, watawarodat ya, ai hasolatiz ziyadatu bitadriji syai'an fa syai'an. Hasolatiz ziyadatu, tambahan itu hasolat, terjadi bitadrij, dengan berangsur-angsur, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, kita kembali lagi ke contohnya. Tazayadan nil, fi'ilnya tazayada, wazan tafa'ala ya, diambil dari az-ziyadah, mustaq dari ziyadah, tambahan. An-Nil, nama sungai. Sungai itu tazayada, kan mana aslinya ziyadah, bertambah. Kemudian dipindahkan ke wazan tafa'ala untuk makna husulus syai'i tadrijan, terjadinya sesuatu secara berangsur-angsur. Jadi kita artikan tazayadan Nil, sungai Nil itu semakin bertambah gitu maksudnya. Maknanya sedikit demi sedikit semakin bertambah ya, airnya maksudnya. Paham ya? Kemudian tawarodat,
Tawaroda sini insya Allah dimustaq dari al-wurud, datang. Waroda yaridu wurud, urudan ada asbabul wurud, datang. Asalnya datang. Tawarodatil ibilu, unta itu tawarodat, datang. Kalau kita artiin secara tadrij berasuara, jadi kita artiin gimana? Datang Begitu satu-satu. iya, datang satu persatu gitu. Onta itu datang satu persatu. Paham ya? Nah, itu ada tiga makna. Ada satu lagi nih. Empat ya, satu lagi. Warabi'uha. Dan yang keempatnya mutawa'atu fa'ala. Mutawa'ah bagi fi'il fa'ala. Mutawa'ah menerima pengaruh dari fi'il fa'ala. Ya. Kaba'atuhu. Nah, ini kan wazan fa'ala. Ba'atuhu, ya. Aku menjauhkannya, ya. Fataba'ada. Nah, ini fa'il taba'ada kan ada domir huwa, kembali ke maf'ul itu, ya. Lalu dia menjauh gitu. Taba'ada ini mutawa'ah bagi fi'il fa'ala. Jadi sebelumnya disebutkan dulu fi'il wazan fa'ala, kemudian untuk makna mutawa'ah disebutkan lagi wazan tafa'ala gitu. Ya, biasa tuh di apa yang namanya? Diiringi fa, ya. Fa. Paham ya? Kalau di sini utama tuh mengartikannya ba'atuhu, di maf'ulnya dulu diartiin. Ba'atuhu kan aku menjauhkannya, kalau urutannya begitu. Dia aku jauhi. Nah, jadi nggak ada standar yang baku untuk mengartikan, asalkan bukan dari standar yang baku. Kalau yang baku kan biasanya diartikan itu subjeknya dulu, ya kan? Itu standar baku ya. Tapi boleh juga kita artiin objeknya dulu, asalkan dia tidak keluar makna. Ini dia aku jauhi, pertama ngartinya begitu. Maf'ul bihnya dulu yang diartiin. Ku jauhi, kunya itu fa'ilnya. Itu. Jadi latih apa namanya? Bahasa dalam hal benar. Itu ada 4 makna. Sekarang coba kita lihat di amsilah tasrif, kita bandingkan, ya. Amsilah tasrif. Ada loh. Tafa'ala. Halaman 18 bro. Ya, dibacain ya. Yunqalu sulasiyu ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal alifi ba'dal fa. Yunqalu dipindahkan sulasi fi'il sulasi mujarrad ila wazni ke wazan tafa'ala bi ziyadati ta dengan tambahan ta fi awwalihi di awalannya, wal alifi dan alif ba'dal fa, dan alif setelah fa. Ada 2 huruf tambahannya. Pertama maknanya lil musyarakati bainasnaini fa'at aksar, ya. Maknanya untuk musyarakah antara 2 orang atau lebih. Nahu tasalahal qaumu wa tadaraba zaidun wa amrun. Tasolaha al qaumu, kaum itu saling berdamai. Wa tadaraba zaidun wa amrun, Zaid dan Amr saling memukul. Ini udah paham ya? Tadi kita bahas. Nah, yang kedua, wali izhari ma laysa fil waqi'. Dan ya untuk izhar, Mas tadi dulu sebutin deh. Sama azhar.
memperlihatkan ma laisa fil waqi', apa yang laisa tidak fi pada al waqi'. Al waqi' artinya kan waqa'a yaqa'u, jatuh bisa terjadi, tapi maksudnya di sini kenyataan. Apa yang bukan kenyataannya, ay hakikoh gitu. Fi hakikotihi gitu yang tadi tuh. Ini sama nih, atau dhahur kalau di situ disebutnya. Ya. Nahu tamarodo zaidun ay azharol marodo walaysa fihi marodun. Ay azharo, fa'ilnya domir huwa kembali ke Zaid, dia memperlihatkan al marodo, sakit. Walaysa fihi wa, dan atau tapi, laisa tidak ada fihi padanya, pada hi kembali ke Zaid, marodun, tidak ada sakit tuh ya. Jadi pura-pura sakit. Nah, yang ketiga, walil wuqu'i tadrijan, dan untuk terjadi tadrijan dengan berangsur angsur. Sama kayak tadi tuh ya. Nahu tawarodal qaumu ay warodu duf'atan ba'da ukhra. Tawarodal qaumu, kaum itu ini maknanya, ay warodu, mereka datang, duf'atan ba'da ukhra, satu persatu ya. Padahal ukhra ya, sedikit demi sedikit gitu ya, satu lah ya. Sama kaum ini datang, kaum yang lainnya datang lagi ya, paham ya? Nah, dulu kita bahas ini ya. Yang keempat, wali ta'diyati maknal mujarrad. Wali ta'diyah, untuk menyampaikan makna al mujarrad, makna mujarradnya. Maksudnya sama maknanya dengan fi'il mujarradnya. Sulasi gitu. Yeah. Nahwu ta'ala watasama ay ala wasama, sama kayak ta'ala kan tinggi ya. Ta'ala dia tinggi, kalau Allah ya maha tinggi, ala dia tinggi. Jadi disebut kata sama langit tinggi juga artinya. Iya, tinggi sama. Itu artinya apa? Enggak ada. Tinggi sama. Enggak, menurut ayat Al-Qur'an kan fis samawati. Iya, tinggi memang sama. Iya, sama. Jadi tinggi. Makna ta'ala dan sama sama-sama tinggi maknanya. Ala tinggi, sama tinggi. Sama jasmu. Ya. Iya, sama dari situ. Ada hubungannya dengan penamaan langit. Untuk takdiyah ya, wali takdiyati makna mujarrad, untuk menyampaikan makna mujarrad, maksudnya sama maknanya dengan fi'il sulasi mujarrad. Wali mutawa'ati fa'ala, nah tadi udah kita bahas ya. Nahu ba'atuhu wa taba'ada, contoh juga sama ya kan. Wal mutne makna mutawa'a, wal mutawa'atu hiya husulul asari inda ta'alluqil fi'lil muta'addi. Mutawa'ah itu adalah terjadinya al-asar, pengaruh
indah ketika ta'alluqil fi'lil mutaati, ketika dikaitkan dengan fi'il mutaati. Jadi sebelum itu Mutaati dulu. Ya. Paham ya? Ada berapa ini? Kalau di sini 5 ya. Tambahan yang mana itu? Tambahannya wali ta'diyatil maknal mujarrad yang nggak disebutin di kitab Sadal Arfi. Ya, kitab kecil aja bisa melengkapi kitab yang besar. Ya. Jadi jangan sekali-kali ngeremehin kitab walaupun kecil. Ya. Bisa aja dia melengkapi yang besar. Deh, kalau paham kita cukupkan dulu ya. Cukup aja dulu ya. Iya. Tapi sini ya. Nanti yang istilah kita bahas berikutnya insyaallah. Sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.